Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwana dan muslimin yang dimuliakan Allah dimanapun semua berada, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan salah satu video. Kita saksikan bersama, kemudian nanti kita akan menanggapinya ya. Yang mau saya soroti seperti ini. Ini adalah perkumpulan orang-orang yang bagi saya tidak tahu malu ya. Kenapa tidak tahu malu? Karena di satu sisi mereka itu mengatakan bahwa nasab itu tidak ada tidak ada hubungannya, tidak ada nilainya. Di satu sisi itu untuk memprovokasi kepada masyarakat bahwa apa-apa yang digembar-gemborkan oleh sebagian Ba'alwi di atas panggung, bahwa Ba'alwi ini begini dan begitu, memiliki keutamaan ini dan itu diputus bahwa yang namanya nasab itu tidak memiliki keutamaan sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan itu sebagaimana dikatakan oleh Roma Irama di dalam podcastnya itu. Yang saya sampai bilang berkali-kali begitu ya. Jangankan diutamakan, dihitung pun kagak begitu nasab itu. Nah, ini adalah inkonsistensi di dalam berpikir. Di lain pihak mereka itu mati-matian mengusahakan bahwa mereka itu harus diakui begitu oleh kerajaan. Ini tanakut di dalam pola pikir. Kalau memang misalkan ini tidak ada nilainya, tidak bernilai, terus ngapain sampai capek-capek ngundang orang? Dan lihat usahanya ya, usaha yang dilakukan oleh anak ini. Mereka itu tidak mendatangi nakobah, tetapi mereka itu mengundang yang mereka katakan itu sebagai nakobah. Yang dari video yang kita simak tadi itu sebenarnya banyak masalah ya, atau banyak hal yang perlu kita tanggapi sebenarnya. Tapi saya akan menanggapi beberapa saja ya. Pertama yang saya tanggapi, bahasa yang di awal video yang saya putar tadi itu adalah, Naat ini adalah kumpulan orang-orang yang tidak tahu malu. Ini menurut saya beliau sebagai anak muda seharusnya pakai diksi yang sedikit sopan, mungkin bahasanya seperti itu. Karena Naat ini sebenarnya masih ya dalam bahasanya itu satu akidah, yaitu Maturidi Asy'ariyah atau Asy'ariyah. Itu ya sama dengan yang di video tadi itu, orang yang di video tadi, kecuali nanti berbeda begitu ya. Tapi saya lihat itu sama sih akidahnya. Kalau sama di satu akidah, saya kira tidak perlu begitu keras bahasanya begitu, atau diksinya atau pemilihan bahasa itu harus ya dijaga begitu, harus dipilih mana yang sekiranya tidak begitu menjas gitu atau istihza kepada kelompok atau orang yang mau kita tanggapi. Kemudian kalau kepada yang di luar, sebenarnya di luar akidah, sebenarnya boleh-boleh saja, tapi juga harus sebisa mungkin meriayah diksinya begitu. Kemudian begini, juga hal yang saya tanggapi begini, sebenarnya di Naat ini sebenarnya kan banyak sebenarnya kebetulan ya, memang Naat ini adalah nakobah ansab awliya itis kalau tidak keliru ya. Ya tentu banyak Duriyah Wali Songo yang kumpul di sana, yang notabene itu banyak yang punya pesantren, kiai-kiai yang ada begitu. Dan antara satu jalur itu sering berkaitan secara nasab. Ya mungkin guru dari yang ada di video tadi itu ya satu jalur dengan orang-orang yang ada di pengurusan Naat begitu. Kalau memang satu jalur, nanti kan dibilang orang-orang yang nggak tahu malu kan, seperti apa pada guru kita, meskipun kita tidak sepaham, tidak sepemahaman dengan guru kita, tentu kan diksi yang dipilih kan yang harus harus bagus gitu. Kalau berhubungan begitu ya, kalau tidak berhubungan ya tidak apa-apa ya, terserah sebenarnya itu. Kemudian begini, dia bahasanya itu Naat ini dengan yang digembar-gemborkan bahwasanya nasab itu tidak ada gunanya, itu tanakut dengan Naat itu sendiri yang kemana-mana ingin menunjukkan bahwa mereka itu sebagai ya duriyah yang sambung sama Rasulullah Muhammad SAW. Sedangkan kalau di masyarakat itu mengatakan bahwasanya nasab itu tidak ada gunanya, tapi kenapa perlakuannya kok kemana-mana itu ingin mendapat kesahan bahwasanya itu mereka itu dari duriyah Rasul, atau sambung kepada Wali Songo, kemudian sambungnya pada Rasulullah Muhammad SAW.
sebenarnya bukan tidak tanakut, apalagi yang dicontohkan, ditandirkan atau disurahkan itu adalah dari kelompok sebelah atau klan sebelah, yang ketika dia di masyarakat selalu menampilkan saya adalah Duriyah Rasul. Itu beda. Setahu saya secara aghlabiyahnya di Naat itu tidak ada di masyarakat itu kemudian mengatakan kami adalah Duriyah Rasulullah Muhammad SAW, kau harus menghormati saya ini dan itu, dan menekan orang-orang itu untuk bersedekah itu dengan nominal atau jumlah yang mereka tentukan. Orang minta sedekah itu atau minta bantuan itu menurut saya masih legal atau legal saja, asalkan tidak ada penekanan, karena kita semacam menganjurkan orang untuk bersedekah begitu. Itu versi saya begitu. Klan sebelah ini kan seperti itu, banyak cerita itu sebenarnya. Kemudian juga begini sebenarnya, kalau tanakutnya itu karena misalnya kalau nasab itu memang tidak ada gunanya, kenapa kok dia kesana kemari ingin dapat pengesahan dari nakobah yang lainnya, sedangkan katanya Roma Irama, dia kan mengutip bahasa Roma Irama ya, yang Roma Irama sering mengatakan inna akramakum indallahi atqakum, yang mana hal ini sebenarnya tidak ada tanakut, karena yang dimaksud itu adalah nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika klan sebelah itu lebih cenderung secara, ya saya bilang secara aghlabiah berdasarkan di sosmed begitu ya, itu mengaku dirinya bisa beri syafaat, bisa menyelamatkan orang dengan secara pasti, maka di Naat ini tidak ada yang menggambar-gemborkan seperti itu. Ini saja kan sudah beda secara secara pemikiran dasar kan sudah beda, secara fakta di lapangan berbeda. Tidak bisa dikatakan tanakut kalau begitu. Yang tidak bergunanya itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tapi untuk mereka mencari keluarga mereka adalah tujuan silaturahmi sebenarnya begitu. Dan ya prinsip dasarnya begitu menurut saya sih. Saya lihat di lapangan dan di sosmed saya ini kan sekarang lebih banyak mainnya di TikTok ya. Nah di sana saya bertemu dengan bermacam-macam orang, baik dari klan sebelah itu atau dari Naat itu bertemu. Saya bisa menilai bagaimana cara mereka berdiskusi, bagaimana mereka menyampaikan pendapatnya, bagaimana mereka bersikap terhadap orang yang tidak sepemahaman dengan mereka begitu. Karena kalau saya lihat banyak kali saya bertemu dengan orang-orang di kelompok sebelah ini, ketika berdiskusi itu masya Allah, meskipun sebenarnya ada di kelompok yang katanya kelompok yang saya tidak mengatakan Naat ya, yang protesis banyak seperti itu ada, tapi tidak segarang begitu. Ini saya bukan berdasarkan katanya, tapi fakta yang saya lihat di lapangan atau di sosmed, terutama di TikTok begitu ya. Ya begitu, kalau dikatakan tanakut ya tidak tanakut, karena begini, yang tidak berguna itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan di Duriyah Wali Songo ini tidak ada yang menyatakan dapat menyelamatkan orang-orang yang ikut padanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masalah ada salah satu KNU itu bukan menjadi ranahnya Naat begitu. Sekali lagi saya bukan orang Naat ya, bukan kemurasan Naat. Kemudian juga ada orang ini juga mengatakan begini, ada di klan sebelah itu orang yang alim akidah, mana di turunan Wali Songo yang alim akidah, coba tunjukkan. Makanya kalau saya mengatakan begini, Duriyah Wali Songo itu sebenarnya ya banyak yang alim-alim. Kita di Madura itu yang kebanyakan itu Duriyah Wali Songo. Kalau tidak keliru, salah satu ada kiai di Madura itu yang dipuji oleh Ismail Az-Zain itu di dalam kitabnya Qurra'ain kalau tidak keliru itu tentang kealimannya begitu. Ini menunjukkan bahwasanya itu banyak orang-orang alim di Duriyah Wali Songo, cuman tidak ada di pengurusan begitu, dan tidak menonjolkan begitu. Kalau ditanya mana orang-orang alimnya Naat, ya banyak sebenarnya. Naat dalam artian adalah termasuk Duriyah Wali Songo, karena Naat ini adalah membawa Duriyah Wali Songo itu banyak sebenarnya itu. Kalau kita berbicara begini, kalau bicara mana alimnya, kalau bicara bahasa seperti itu,
nanti juga bisa ditanyakan begini, selama saya ikut bahasa masail itu tidak ada musuh itu dari kelompok mereka, tidak ada begitu. Juga begitu kan, tapi sebenarnya kurang bagus baca seperti ini. Jangan membanding-bandingkan seperti itu. Kita bawa diri kita aja sendiri kayak gitu, pemahaman kita, kemudian kemampuan kita itu. Jangan membawa orang lain kayak itu, karena orang lain belum tentu setuju dengan pemikiran kita, atau bahasanya itu kita bukan presentasi dari orang lain itu. Sebenarnya seperti itu. Dan saya berprinsip begini, orang itu boleh mengkritis orang lain, itu sangat boleh, asalkan tetap di dalam ranah begini, ranah ilmiah, dan bahasanya itu tetap dijaga gitu, tidak dengan bahasa yang merendah, bukan bahasa merendah, kayak mencaci begitu, kemudian tidak ilmiah. Karena apalagi begini, apalagi seseorang itu mengaku sebagai orang yang alim, sebagai orang yang terpelajar, maka seharusnya lisannya juga terpelajar begitu. Bukan hanya mengaku terpelajar, tapi lisannya menyampaikan pengetahuannya tidak terpelajar begitu. Ada bahasa begini kalau tidak keliru itu, at-thariqah apa khairun atau ahammuh minal madah, itu bahasanya itu kalau bahasa kita itu thariqah atau cara penyampaian itu lebih penting daripada materi itu sendiri begitu. Jadi kalau orang alim seharusnya sampaikanlah dengan bahasa, sampaikanlah dengan narasi yang bagus begitu. Ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan atau tanggapan saya terhadap video tadi itu. Kurang lebihnya dari saya, al-afu ala afu bil afi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.